burung-burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kasih Kristus, Kak Angel akan berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal juga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan setia-setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih
Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati kakak yang bercerita dan berkati telinga untuk dengar-dengaran. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Allah mendengar doa Yakub. Kita dengarkan ceritanya sama-sama yuk. Siapa yang tahu cerita tentang Yakub dan Esau? Hari ini kita akan belajar tentang Yakub dan Esau. Yakub sedang berkelana setelah meninggalkan rumah bapaknya. Namun ia menjadi kaya raya dan memiliki keluarga sendiri. Yakub sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah ayahnya, di mana ayah dan kakaknya tinggal. Setelah bertahun-tahun lamanya, ia tidak melihat ayah dan kakaknya lagi. Pada suatu pagi, Yakub memanggil semua keluarganya. Dia mengatakan bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia menyuruh semua keluarganya untuk membungkus semua pakaian, kemudian menyuruh beberapa orang anaknya untuk mengumpulkan unta, domba, lembu, dan semua harta bendanya. Dan ketika hartanya itu dibariskan beserta domba, lembu, dan untanya, barisannya itu panjang sekali. Di situ juga terdapat perempuan, anak-anak, orang dewasa, maupun anak-anak domba, anak-anak lembu, anak-anak unta. Harta Yakub sangat banyak. Akhirnya Yakub membawa pulang semua keluarganya ke tanah ayahnya. Setelah semuanya mulai diatur, mulai berderet-deret, akhirnya Yakub memulai perjalanan. Keluarga Yakub sudah siap untuk berangkat. Akhirnya Yakub berkata, "Marilah kita berangkat sekarang. Perjalanan kita sangat jauh, sebab itu kita harus berangkat." Semua keluarganya mengikuti Yakub. Perjalanan mereka itu di awal sangat gembira, dan semuanya itu terasa menyenangkan. Namun, hanya Yakub yang terdiam. Yakub hanya berjalan, tidak tertawa, dan hanya berdiam diri. Ia sangat diam. Dalam sebagian perjalanan yang mereka lalui, ia tidak tersenyum. Yakub sedang mengingat sesuatu yang membuat hatinya merasa susah. Ia sedang mengingat tentang kakaknya, Esau. Beberapa tahun sebelumnya, Yakub sudah menipu Esau. Esau yang saat itu marah terhadap Yakub, akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan pada saat itu, Yakub pergi dari tanah bapaknya. Dan saat ini, Yakub merasa khawatir. Apakah Esau masih marah padanya? Ataukah mungkin Esau akan menyakitinya? Hati Yakub terasa susah sekali. Akhirnya, Yakub dalam perjalanan tidak merasakan sukacita apapun. Apa yang terjadi jika tiba-tiba Esau datang mencelakakan keluarganya? Apa yang bisa dilakukan Bapak Yakub? Yakub tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian terjadilah sesuatu yang ajaib. Di saat rombongan Yakub itu mulai berjalan lagi, mereka bertemu dengan serombongan malaikat. Banyak sekali malaikatnya. Dan malaikat itu berjalan bersama mereka. Hati Yakub akhirnya senang kembali. Dia merasa Bapa di surga tidak melupakan dia. Akhirnya, setelah dia berjalan, malaikat itu tetap menjaga Yakub dan keluarganya. Akhirnya Yakub bertindak dengan berani untuk terus maju dan kembali pulang. Ia mengirimkan utus-utusan kepada Esau untuk memberitahukan kedatangannya. Tapi tak lama kemudian kembalilah hamba-hamba itu kepadanya. Dan hamba itu berkata, "Esau sedang dalam perjalanan untuk menjemput Tuhan," kata hamba itu. Ia datang bersama dengan pasukan tentara yang besar. Semuanya lengkap dengan pedang, tombak. Dan Yakub beserta keluarganya pun kaget. Pada waktu itu, Yakub sangat takut.
Akhirnya ia mengirimkan hadiah kepada Esau untuk menyenangkan hati Esau, supaya Esau tidak marah kepada Yakub lagi. Pada waktu itu, hari sudah mulai bertambah gelap. Malam pun tiba. Dan pada malam sekalian, keluarga Yakub masih terus meneruskan perjalanannya. Tapi Yakub tinggal sendirian di tepi sungai. Pada saat itu, pada saat malam, ada bulan yang terang, dan saat itu Yakub berdoa kepada Tuhan. Ia memohon pertolongan kepada Tuhan, dan ia berdoa. Ia memandang ke langit, dan terlihatlah bintang dan bulan yang memancarkan cahaya. Ia merasa Allah itu sangat dekat. Bapa sudah mengirimkan malaikat kepadanya. Tapi ia tetap berdoa. Yakub memang merasa senang dengan adanya malaikat, tapi ia tetap berdoa. Ketika matahari terbit, Yakub melihat Esau. Orang-orangnya datang, 400 orang. Ia berlari untuk bertemu mereka. Kemudian, apa yang terjadi? Yakub sudah takut kalau Esau akan marah. Tetapi, yang terjadi adalah Esau merasa bahagia. Esau menerima Yakub, Esau memeluk Yakub, Esau mengajak Yakub untuk pulang ke rumah bapaknya. Seketika juga Yakub merasa bahagia, ia merasa lega. Tuhan sudah mendengar doa Yakub. Dan pada akhirnya Yakub bisa pulang ke rumah bapaknya dengan hati yang bahagia. Jadi, dari kisah Yakub yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar kalau kita harus tetap mengikuti Tuhan. Kita harus mengikuti aturan Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan, supaya hidup kita berhasil. Di saat kita membutuhkan sesuatu, ataupun kita menginginkan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Tapi, jangan hanya berdoa di saat membutuhkan. Setiap hari kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih atas kesehatan, atas kepintaran, atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengar tentang firman Tuhan mengenai Yakub. Biarlah kami, anak-anak-Mu, boleh berdoa dan meminta kepada Engkau apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah menyertai sepanjang ibadah online sekolah minggu ini. Engkau telah memberkati kami semua. Dan yang Engkau memberkati Tuhan, kami akan menutup ibadah online sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you.